Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana beliaulah yang memberikan rahmat dan nikmatnya kepada kita bersama, sehingga dengan rahmat dan nikmat beliau, alhamdulillah, kita telah dapat hadir di musala ini guna untuk melaksanakan wirid mingguan kita pada kesempatan yang berbahagia ini. Kemudian selawat dengan salam kita mohonkan kepada Allah agar disampaikan kepada Nabi kita, yakni Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliaulah yang membawa kita dari alam kejahilan, terutama dari segi akidah, dari akidah yang jahiliyah ke akidah yang baik yang sama-sama kita rasakan pada saat sekarang ini. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagai landasan wirid mingguan kita pada kesempatan yang berbahagia ini, yakni adalah wa aqimus shalah inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Itu sebagai landasan khutbah kita pada kesempatan yang berbahagia ini. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat yang berbahagia, sebagai judul tausiah kita pada kesempatan yang berbahagia ini, sesuai dengan jadwal wirid mingguan kita pada sebelum-sebelumnya, kita akan bahas pada kesempatan yang berbahagia ini, yakni tentang fikih ibadah. Yakni adalah tentang fikih ibadah. Pada kesempatan yang sebelumnya, sebagaimana yang disampaikan oleh Ustadz kita, yakni tentang wudhu, sekarang kita akan membahas sedikit tentang sholat. Itu yang akan kita bahas pada kesempatan yang berbahagia ini. Sebelumnya, saya berdiri di sini bukan mengajar bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, tetapi saya berdiri di sini hanya mengingatkan atau mengingatkan dan taluku dan mengingatkan kalau ada neluku, karena sesuai dengan penceramah sebelumnya, kalau orang-orang di Siko, kayak penceramah sebelumnya, alam dipandai-pandai. Jadi kalau ada neluku itu ambo ingin sekedek, itulah yang sebagai landasan dan lain sebagainya. Kemudian sholat, apa itu sholat? Itu yang pertama. Apa itu sholat? Sholat adalah secara bahasa artinya adalah doa. Jadi pelaksanaan sholat itu secara bahasa artinya adalah doa, yang karena isinya dalam sholat tersebut, dalam pelaksanaan ibadah sholat tersebut, yakni banyak doa-doa yang disampaikan kepada Allah untuk kita semuanya. Itu yang pertama. Kemudian menurut istilah ibadah yang tersusun dari beberapa perkataan, perbuatan, dan perbuatan yang tersusun secara sesuai dengan aturan dan lain sebagainya, sesuai dengan aturan agama
yang disyariatkan kepada kita semuanya. Ibadah yang tersusun mulai dari niatnya sampai tertib itu adalah rukun daripada ibadah sholat yang kita lakukan itu. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat yang berbahagia, kalau pembeda antara orang kafir dengan orang Islam itu adalah ibadah sholat. Jadi orang kafir itu tidak sholat, tetapi orang Islam itu adalah perbedaannya adalah sholat tersebut. Jadi kalau ada saudara-saudara kita atau anak-anak kita yang tidak sholat, itu diberikan pemahaman kepada mereka itu supaya melaksanakan sholat itu yang wajib itu ada 5. Kemudian yang sunat itu banyak sekali ibadah-ibadah yang disunatkan kepada kita semuanya. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat yang berbahagia, kemudian sholat ini yang pertama ditanya oleh Allah nantinya di akhirat, bagaimana sholat kita. Kalau sholat kita baik, maka amalan-amalan yang lain itu tidak ditanya lagi. Kalau ibadah sholat kita sudah cukup, itulah yang harus kita laksanakan sesuai dengan syariat Islam. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat yang berbahagia, saya berceramah tidak akan lama-lama karena pesan dari Ketua Cako yakni agenda wakini ada 2. Agenda wakini ada 2, dan pertama yaitu wirid mingguan, kemudian yang kedua yakni rapat atau musyawarah tentang pembangunan musalah kita atau tempat berwudu kita. Itu jadi awak berceramah pada malam hari ini itu tak lama-lama, sekitar sampai sudah ya lama. Tak lama-lama sampai sudah ya lama. Jadi oleh karena itu bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat yang berbahagia, jadi kita semuanya harus melaksanakan ibadah sholat tersebut. Sebelum melaksanakan ibadah sholat tersebut, jadi kita perlu tahu terlebih dahulu, yakni adalah syarat-syarat wajib sholat itu. Sebelum kita melaksanakan ibadah sholat itu, awak harus tentu dulu syarat-syarat wajib sholat itu. Yang pertama adalah Islam. Itu yang pertama. Jadi sesuai dengan apa yang aku sampaikan Cako, pembeda antara orang kafir dan orang Islam itu adalah sholat. Jadi kalau di KCN uang hendak sholat itu uang kafir, itu bangi itu kalau aku. Kalau di KCN uang hendak sholat itu kafir secara bukan kafir secara keseluruhan, tetapi kafir di sini artinya adalah engkar kepada Allah. Jadi tidak melaksanakan sholat itu adalah engkar kepada Allah, tidak mau melaksanakan ibadah sholat. Itu yang pertama adalah Islam. Itu yang pertama. Kemudian syarat-syarat wajib sholat itu adalah balik. Bagi anak-anak tidak diwajibkan untuk sholat.
Tetapi dianjurkan untuk melaksanakan sholat supaya ketika gadang bisu inu terus melaksanakan sholat. Dianjurkan kita kepada anak-anak kita untuk disuruh untuk melaksanakan sholat tersebut. Bukan diwajibkan kepada anak-anak itu, tetapi dianjurkan kepada dia itu supaya dalam bahasa awak kita bau-bau gadang taubat hidup dan lamati kamati laduo bahasa orang. Jadi itu jadi kalau anak-anak awak melaksanakan sholat dengan rajin, kalau anak-anak awak melaksanakan sholat dengan rajin pada hari ini, pada saat-saat ini, ketika kete-kete, kalau lagadang bisu, inuru akan melaksanakan sholat, tidak akan tinggal sholatnya lagi. Itu yang kedua adalah balik. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah berakal. Itu yang ketiga. Jadi bagi orang-orang yang tidak berakal atau alias gila atau lain sebagainya atau okon dan lain sebagainya, jadi kalau uang-uang model itu tidak wajib sholat bagi dulu. Atau orang-orang yang sudah pikun tidak wajib sholat bagi dulu. Kalau orang-orang yang sudah pikun itu tidak wajib sholat bagi dia lagi, karena akalnya sudah diambil oleh Allah sakitik. Tapi kalau mengecewakan dan lapikun ya, karena awak masih waras dan lain sebagainya, lalu awak meninggalkan sholat, itu baru saudara. Kau banyak ibu-ibu kok ketika apa-apa yolo guys gede ya. Kau banyak ibu-ibu kok ketika pagi-pagi ikut banyak ibu-ibu kok bukan secara sakit tetapi secara keseluruhan ketika pagi-pagi itu banyak yang tinggal mayang asal ke mayang maghrib itu nih kebanyakan mungkin dari sekolah tapi aku ya sorang-sorang sorang itu banyak jadi jadi oleh karena itu jangan sampai walaupun awak melaksanakan ibadah melaksanakan ibadah itu jangan lupa kita untuk sholat. Caranya mudah saja, sebagaimana yang telah disampaikan oleh ustaz-ustaz kita terdahulu. Caranya mudah saja. Ketika kita sebelum meet up, sebelum ibu-ibu meet up atau babanda, itu ambil wudu terlebih dahulu. Ambil wudu orang. Setelah itu baru meet up, baru balik, baru dan lain sebagainya. Jadi setelah itu baru masuk ke sholat. Awak sembahyang ya nih. Itu ketika sembahyang asar, tetapi ketika sembahyang maghrib itu hayya shalah kata muazzin di masjid, lalu awak masih di jalan yuk. Kalau perjalanannya lebih 80 kilo itu boleh dijamak, tetapi kalau perjalanannya kurang dari 80 kilo itu tidak sah jamak bagi dia itu. Jadi awak kalau tidak melaksanakan sholat itu maka baru saudara. Itu. Jadi tinggal
Karena sholat maghrib itu waktunya pendek. Jadi kalau ada orang maidangan apa belum makan, tinggalkan dulu. Itu menurut saya itu ya. Menurut itu tinggalkan dulu. Karena waktu maghrib itu hanya sekitar 1 jaman kalau tidak salah, itu dalam ukuran jamnya. Itu ukuran waktu sholat maghrib. Jadi kalau awak pergi balik atau bagi apa-apa dan apa namanya ketika ada urusan dan lain sebagainya, ketika korban yang lalu ketika korban awak akan apa namanya akan awak berdagang lalu beda sembahyang itu tak sah bro. Aku baca lihat patang ketika korban patang bagi apa-apa banyak nenek sembahyang. Alasannya bapak ketika kumu tukar baju bulan karena kesawang ada di semua buka bajumu lalu bisa kalau apa namanya syarat wajib sholat itu atau syarat sah sholat itu bagi apa-apa hanya tertutup pusat sampai lutut. Kalau ke dalam keadaan kumuh atau dalam pakai dana dan sebagainya, jadi itu harus awak ingin kepada laki-laki awak. Indah awak caranya mengingatkan. Itu. Awak harus ingin kepada suami-suami awak kalau nen model itu. Itu awak. Sebagai ibu-ibu awak harus mengingat, tetapi kewajibannya bagi apa-apa kalau ada ibu-ibu dan model itu, kalau tidak diingin apa-apa itu berdosa. Model itu, kalau apa-apa dan model itu lalu sudah diingatkan oleh ibu-ibu tidak ada lagi dosa. Tetapi kalau apa-apa ibu-ibu dan model itu 2 kali berdosa pak kok. Kalau apa-apa menkunjung istri, model itu 2 kali berdosa kerana tidak ingin sama, kemudian istri awak tidak melaksanakan ibadah. Kalau model itu maku apa-apa 2 kali berdosa. Kalau apa-apa dan punya istri, tapi kalau tidak punya istri itu tidak sama. Hanya untuk dirinya sendiri. Itu Rasulullah. Tapi kalau uang dan pakai istri, kalau tidak ingin itu baru 2 kali itu apa-apa. Itu yang tentang balik cakap. Kemudian tentang berakal ya. Jadi bagi orang 6 kilo itu dah wajib sholat tu. Itu dan selanjutnya katigo cukup ada. Kemudian dan selanjutnya jadi kita itu ada dalam sebelum kita laksanakan sholat itu awak harus tentu yakni syarat sah sholat. Kalau mencako itu syarat wajib sholat. Kalau kini syarat sah sholat. Sako wajib kini sah no. Kalau tak model kalau tidak model ikoro jadi tak sah sholat buat doa. Itu maksudnya. Dan pertama adalah suci dari haid dan nifas. Cukup bagi ibu-ibu Pak. Bagi anak pakai haid dan nifas. Cukup bagi ibu-ibu Pak. Apa-apa tidak itu boleh Pak. Kalau suci dari haid dan nifas. Dan kalau orang-orang yang sedang nifas, kalau nifas kalau melalui ilmu fikih
perkawinan atau ilmu fikih nikah yakninya ketika sudah melahirkan. Jadi nipah dua tu hampir puluh hari. Jadi ketika itu maka ibu-ibu tidak diwajibkan sholat, tidak diperkenankan memegang Al-Quran, tetapi membaca Al-Quran boleh. Memegang Al-Quran yang tidak boleh, tetapi membacanya yang boleh. Hanya membacanya saja di dalam hati, di dalam pakai mulut kita. Memegang mashaf Al-Quran itu tidak boleh. Itu dan kemudian haid. Bagi ketika kita haid, ketika ibu-ibu haid, kita boleh. Dia boleh masuk, tak? Ketika ibu-ibu haid itu tidak boleh, tidak sah solat tu. Betul. Tidak diperkenankan untuk melaksanakan solat. Itu ketika ibu-ibu tu haid tidak diperkenankan untuk solat dan memegang Al-Quran dan lain sebagainya. Kerana kemudian ada yang kemudian dalam haid itu memotong kuku saja itu dilarang. Ketika kita sedang haid memotong kuku saja itu dilarang. Ada itu memotong kuku, bukan menyikat rambut. Mengalir kuku betul. Kalau mengayak abu ibu, tapi jangan mengayak abu. Menyikat abu lain, tetapi memotong kuku atau mengayak kuku itu tidak diperkenankan ketika awak haid dulu. Sebelum awak berasi, sebelum awak balik mau atau ibu-ibu balik mau, itu yang harus awak perhatikan atau ilmu-ilmu tentang ketika haid dan nifas itu. Itu yang kemudian dan selanjutnya syarat sah untuk sholat itu adalah yang telah sampai dakwah kepada dia itu. Kalau orang-orang yang tidak sampai dakwah kepada dia, kepada orang-orang itu, misalnya tinggal di bukit, tak ada uang sampai kaki atau di siko 7 kali bukit kena dua kaki lalu tinggal seorang itu kena sampai dakwah di situ itu tak wajib sholat, tak wajib sholat bagi dia itu.